Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Paniparija dengan NIM 1401620014 dari kelas PPKN A 2020 dengan rekan saya. Mia Rashida Razak dengan NIM 1401620088 dari kelas PPKN B 2020. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang konsep umum tentang pajak, di mana setelah kemarin-kemarin ini viral mengenai seorang bocah seorang anak laki-laki yang terkena kasus di mana dia ini seorang anak dari orang yang bekerja di bidang pajak. Nah, pengertian pajak sendiri nih, menurut PJ Andriani pada Broto-Diharjo R. Santoso pada tahun 1998, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada fungsi pajak. Nah, pajak itu punya dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan atau budgeter dan fungsi mengatur atau reguler. Fungsi budgeter dinyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Nah, sedangkan fungsi reguler dinyatakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Nah, setelah tadi kita ngebahas fungsi dan pengertiannya, kita masuk ke tujuan. Kayak podcast kali ini, tujuan dari podcast ini kan biar kalian tuh tahu tentang pajak. Nah, tujuan dari pajak sendiri ini secara umum tujuannya yaitu agar dapat dicapai dari diberlakukannya pajak untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi dari konsumsi ke investasi. Yang kedua itu adalah untuk mendorong tabungan dan menanam modal. Yang ketiga yaitu untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. Yang keempat yaitu untuk memodifikasi pola investasi. Yang kelima yaitu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dan yang terakhir itu adalah untuk memobilisasi surplus ekonomi. Nah, dan yang selanjutnya yaitu terdapat sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak itu dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama yaitu Official Assessment System, yang adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dan yang kedua yaitu Self-Assessment System, yaitu sistem yang pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir yaitu Weight Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Nah, setelah tadi kita ngebahas beberapa poin tentang pajak, yaitu selanjutnya kita bakalan lebih mendalam nih mengenai pajak kendaraan bermotor, di mana secara umum pajak yang berlaku di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, di mana salah satu pajak yang berlaku di Indonesia yaitu pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Lebih lanjutnya, pajak kendaraan bermotor ini sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat 12 dan 13 di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 ialah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan pemungutannya itu dilakukan di kantor bersama Samsat.
Kantor bersama Samsat ini melibatkan 3 instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Persero atau Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Seperti itu. Di dalam pajak kendaraan bermotor itu terdapat objek pajak, yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda berserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7, 7 gross tonnage. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak. Pajak kendaraan bermotor adalah 1. Kereta api, 2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat. Nah, yang keempat yaitu objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Oke, selanjutnya yaitu kita bakalan bahas tentang subjek pajak dari kendaraan bermotor, di mana ialah merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar atau force majeure, masa pajaknya tidak sampai 12 bulan. Dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung 1 bulan penuh. Tentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. Adapun hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Nah, pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia ini saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Di mana dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor itu tertera, yang pertama yaitu tertera pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor, di mana peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk pajak kendaraan bermotor, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah, misalnya peraturan daerah untuk pajak kendaraan bermotor. Yang keempat yaitu Peraturan Mendagri Nomor 2 Tahun 2006 mengenai perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan pada provinsi dimaksud. Lalu yang selanjutnya yaitu penghitungan pajak kendaraan bermotor. Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai dengan rumus yaitu pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan. Lalu yang selanjutnya yaitu tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan sama pada setiap provinsi yang memungut pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu yang pertama 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum seperti sedan station dan sejenisnya, jeep dan sejenisnya, station wagon, minibus, bemo dan sejenisnya. Lalu yang kedua yaitu 1% untuk kendaraan bermotor umum seperti sedan station dan sejenisnya, station wagon, minibus dan bemo. Lalu yang terakhir yaitu 0,5%
5% untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar, seperti truk, delivery van, double cabin, dump truck, pick up, truk tangki, tronton, dan sejenisnya. Selanjutnya ini kita bakalan ngebahas tentang undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, terbentuknya Undang-Undang Pajak Nasional ini merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan hingga saat ini, di mana adapun Undang-Undang Pajak Nasional ini terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah untuk ketiga kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang telah diubah untuk kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPN. Melalui Undang-Undang Pajak Nasional ini, pemerintah memiliki 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka pembiayaan pembangunan yang dewasa ini kian meningkat, di mana sumber penerimaan negara yang paling utama adalah diharapkan dari pajak-pajak. Yang kedua yaitu menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak yang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan negara. Yang ketiga yaitu penyederhanaan struktur pajak yang berlaku agar mudah pelaksanaannya dan penerapannya akan menjadi adil dan merata. Nah, setelah dari tadi kita membahas tentang pajak, fungsi pajak, subjek dan objek dan lain sebagainya, kita jadi tahu nih kalau misalkan membayar pajak itu penting bagi kita, di mana pembayaran pajak juga membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak juga tergantung pada objek dan subjek yang kita punya. Contohnya, pada pajak kendaraan semakin mahal harga dari kendaraan tersebut, maka semakin mahal juga pajak kita. Hasil pungutan pajak tersebut kemudian digunakan untuk menyediakan fasilitas bagi rakyat miskin sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Selain pajak tersebut dari kita untuk kita, tentunya pajak juga bermanfaat untuk pengeluaran negara seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai. Jadi semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, betul banget nih, Kak. Maka dari itu kita juga perlu banget nih untuk membayar pajak, jangan sampai kita tuh lupa gitu. Nah, kita menurut kalian ya, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih kalau misalkan kita nggak bayar pajak? Nah, aku bakalan ngebahas tentang hukuman atau sanksi yang berlaku apabila tidak membayar pajak. Ini tuh sudah tertera ya pada pasal 9 ayat 2A dan B Undang-Undang KUP yang mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP atau penghasilan di atas PTKP. Dalam pasal tersebut disebutkan wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Pada pasal 2B juga dikatakan wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo ini penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan. Perhitungannya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT dan berakhir pada tanggal pembayaran. Nah, selain sanksi denda, terdapat juga risiko sanksi pidana bila punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Inilah sanksi terberat dalam hukum perpajakan Indonesia. Biasanya sanksi pidana ini dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali. Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama yaitu 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Kayak gitu sih tentang sanksi dari ini. Soalnya kemarin-kemarin lihat nggak sih permasalahan yang ada di TikTok yang viral tuh, yang misal kendaraan yang ngebut kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya pemerintah juga kurang tegas untuk menghukum oknum-oknum yang belum bayar pajak. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat bayar pajak kayak gitu. Betul banget teman-teman. Jadi tentunya kita harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Oke, karena kita sudah di penghujung podcast kali ini, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.